Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatima Zahra Ramadini dengan NIM 2019-80109. Di sini saya akan menjelaskan tentang the new service realities atau realitas layanan jasa baru. Yang mana pada beberapa waktu lalu, perusahaan layanan jasa sempat tertinggal di belakang dalam hal pemahaman maupun pemasaran. Dan beberapa dari mereka merupakan perusahaan-perusahaan kecil yang tidak sanggup menghadapi kompetisi dan juga tidak sanggup untuk menerima permintaan dalam jumlah skala yang besar. Namun tentu saja hal itu tidak terjadi lagi sekarang, karena sekarang ini layanan perusahaan jasa pun mereka telah menjadi salah satu perusahaan dengan nilai yang baik oleh masyarakat. Dan di sini salah satu contohnya adalah Singapore Airlines. Lalu di sini terdapat shifting customer relationship atau pergeseran hubungan pelanggan, yang mana di US beberapa pelanggan merasa bahwa mereka memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap perusahaan layanan jasa, sehingga mereka seringkali merasa bahwa kebutuhan mereka tidak terpenuhi dengan baik. Bahkan seringkali juga para konsumen memberikan penilaian yang buruk, entah mengenai buruknya pegawai atau kasarnya pegawai serta kurang terlatihnya mereka. Dan lebih parahnya lagi, mereka sering merasa bahwa perusahaan tidak mendengar komplain mereka dan mengabaikannya. Lalu di sini terdapat customer empowerment atau pemberdayaan pelanggan. Nah, di era digital ini tentu saja pelanggan sudah lebih berpengalaman daripada dahulu-dahulu. Yang mana sekarang ini pelanggan lebih memilih untuk memesan layanan jasa yang mencakup kebutuhan mereka sekaligus, sehingga tidak merepotkan mereka. Contohnya sekarang ada Gojek, aplikasi Gojek. Mereka menggunakan Gojek atau Grab karena sudah mencakup semua kebutuhan mereka. Dari mereka perlu untuk kendaraan mereka pergi, terus juga ada layanan pesan makanan, dan juga ada layanan bersih-bersih, sehingga mereka merasa kebutuhan mereka telah tercukupi. Lalu di sini ada customer co-production atau koproduksi pelanggan, yang mana di sini customer pun juga berperan penting dalam berkembangnya perusahaan. Yang saya maksud dengan customer berperan penting di sini adalah penilaian customer terhadap perusahaan pun juga mempengaruhi mutu perusahaan. Maka jika customer menilai perusahaan dengan jelek, maka itu akan membuat mutu perusahaan menjadi rendah. Lalu di sini terdapat satisfying employees as well as customers, yaitu memuaskan karyawan serta pelanggan. Yang dimaksud di sini, perusahaan tidak hanya perlu untuk memuaskan customer mereka, namun mereka juga penting untuk memuaskan pegawai mereka. Yang mana sisi positif atau energi positif yang diberikan oleh pegawai mereka pun dapat meningkatkan loyalitas pelanggan mereka juga, sehingga pelanggan pun dapat memberikan kesan yang baik kepada perusahaan tersebut. Lalu di sini terdapat achieving excellence in service marketing atau mencapai keunggulan dalam pemasaran jasa. Dan di sini terdapat marketing excellence atau keunggulan pemasaran. Dalam marketing excellence ini terdapat 4 bidang, yang mana terdapat 3 bidang yang mana perlu untuk unggul dalam pemasaran. Yang pertama ini terdapat company kepada customers atau disebut dengan external marketing, yang mana di sini merupakan proses-proses perusahaan menentukan harga barang, produk barang sesuai dengan kebutuhan customer mereka. Dan juga ada internal marketing, yaitu dari company kepada employees-nya, yaitu merupakan proses-proses pemberian pelatihan kepada pegawai-pegawai mereka. Dan juga di sini terdapat employees kepada customers atau interactive marketing, yang mana terjadi interaksi di sini, di mana pegawai pun mulai mempraktikkan pelatihan-pelatihan yang telah mereka dapatkan, dan mereka praktikkan langsung kepada pelanggan mereka, serta pelanggan mereka pun memiliki kesan yang baik terhadap perusahaan. Lalu di sini terdapat technology and service delivery. Teknologi tentu saja memiliki peran andil juga dalam berkembangnya perusahaan jasa sekarang. Di sini saya dapat memberikan contoh bank.
kalau dahulu kita perlu untuk mengantri di bank dan berlama-lama menunggu untuk melakukan transaksi, namun sekarang kita hanya perlu smartphone kita untuk melakukan transaksi, sehingga dapat kita lakukan dimanapun dan kapanpun melalui m-banking maupun e-banking. Lalu di sini terdapat best practice of top service companies atau praktik terbaik dari perusahaan jasa teratas. Yang dimaksud dengan best practice of top service companies di sini yaitu perusahaan-perusahaan kelas atas tentu saja memiliki beberapa konsep yang sama. Yang pertama di sini ada konsep strategi. Konsep strategi di sini yang dimaksud yaitu beberapa perusahaan kelas atas di sini memiliki obsesi dengan pelanggannya, sehingga mereka memiliki pengertian yang jelas tentang target mereka kepada pelanggan mereka dan juga kebutuhan mereka. Dan juga mereka telah mengembangkan strategi khusus untuk memuaskan mereka. Nah, di sini ada contohnya di Hotel Four Seasons. Di Hotel Four Seasons ini, para pegawai tidak diterima dengan mudah. Mereka melalui beberapa tahap yang sulit seperti proses wawancara yang panjang, tidak hanya sekali dan 2 kali, dan juga proses training yang rumit. Lalu di sini terdapat top management commitment atau komitmen manajemen teratas. Di sini saya mengambil contoh dari perusahaan Marriott dan juga Disney. Mereka memiliki komitmen yang menyeluruh terhadap kualitas pelayanan mereka, karena manajer mereka pun tidak hanya melihat dari segi kinerja keuangannya saja, namun juga dari segi kinerja kualitas mereka dan juga pegawai mereka. Lalu di sini terdapat high standards atau standar yang tinggi. Tentu saja perusahaan-perusahaan kelas atas memiliki standar yang tinggi untuk kualitas mereka, sehingga mereka tidak menggunakan cara yang asal dan kualitas-kualitas yang tidak terjamin. Contohnya di sini saya memberikan contoh Citibank. Citibank ini mereka masih terus selalu berupaya untuk memuaskan pelanggan mereka, yaitu dengan cara selalu menyanggupi dan bersikap cepat tanggap dalam menghadapi komplain-komplain customer mereka. Lalu di sini ada monitoring system atau sistem pemantauan, yang mana di sini itu perusahaan-perusahaan kelas atas masih selalu menggunakan monitoring system. Mereka masih terus memantau pelanggan mereka, apakah pelanggan mereka sudah merasa cukup puas atau belum, serta biasanya di beberapa toko-toko terdapat kotak saran, ataupun juga di website pribadi mereka memiliki survei yang mana bertanya mengenai kepuasan pelanggan terhadap perusahaan mereka. Lalu di sini ada satisfying customer complaints atau kepuasan komplain customer. Seringkali ketika suatu customer sudah merasa kecewa, mereka seringkali ingin memutuskan hubungan dengan perusahaan tersebut. Namun kadang ada beberapa perusahaan yang masih menawarkan beberapa pilihan ke customernya, sehingga dapat mengurangi sedikit komplain customernya, dan mungkin itu dapat membuat perusahaan itu menjadi lebih berkembang dengan baik lagi. Lalu di sini terdapat differentiating service. Yang maksud dengan differentiating service ini, beberapa perusahaan ini ingin mereka membedakan merek produk mereka sehingga mereka tidak dianggap seperti komoditas dengan perusahaan-perusahaan pesaing. Di sini ada primary dan secondary service options atau pilihan primer dan sekunder, yang mana pilihan primer di sini meliputi kebutuhan pokok dari pelanggan mereka, sedangkan dari sekunder ini contohnya yaitu seperti dalam pemesanan suatu hotel, mereka biasanya menyediakan layanan tambahan seperti free breakfast buffet atau juga utilities mereka. Dan di sini ada innovation with service atau inovasi dengan pelayanan jasa, yang mana maksudnya adalah sebuah perusahaan pelayanan jasa tentu perlu untuk berinovasi dan mengembangkan lagi perusahaan-perusahaan mereka, sehingga walaupun mereka sempat jatuh, kemudian mereka akan bangkit lagi dengan berinovasi sebaik mungkin.
dengan ada beberapa contoh perusahaan yang akhirnya sekarang telah menjadi perusahaan-perusahaan terkemuka. Saya kira itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.